So hello everyone, welcome to English lesson. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. Today's lesson, we are going to talk about self-identity. So in this chapter, we have three sub-chapters. They are expressions of finding out people's identity, expressions of introducing someone, which include the explanations of pronoun, and also writing self-identity. Nah, untuk materi pertama kita hari ini, kita akan membahas mengenai identitas. Bagaimana cara kita menanyakan atau mengetahui identitas, memperkenalkan seseorang, dan menulis identitas pribadi. So, let's start. Now, we are going to discuss the first subchapters. That is, expressions of finding out people's identity. Nah, di chapter ini kita akan membahas ungkapan untuk mengetahui atau menanyakan identitas seseorang. So here are some expressions of finding out people's identity. The first category is name. Nah, jadi kategori pertama adalah nama. Berikut adalah beberapa ungkapan untuk menanyakan nama seseorang. So the first one, when you are not sure who is their person name, you can say, excuse me, are you, followed by the name. For example, excuse me, are you Nadia? Nah, jadi jika kalian tidak yakin dengan orang yang kalian temui, tidak yakin apakah namanya, misalnya benar Nadia atau tidak, kalian bisa menanyakan, excuse me, are you Nadia? Yang artinya, permisi, apakah kamu benar Nadia? For the response, when that person name is Nadia, she can say that yes, I am, or that's right. But when she is not Nadia, she can say no, I'm not. Nah, jadi untuk responnya, jika memang benar namanya Nadia, bisa mengucapkan yes, I am. Namun jika namanya bukan Nadia, dia bisa berkata, tidak, saya bukan Nadia. Nah, for the expression number 2, 3, 4, and 5 is the expressions to ask for someone names. Untuk ekspresi nomor 1, 2, 3, dan 4, 5, ini adalah untuk menanyakan nama seseorang. You can say, what is your name? Can I have your name? Could you tell me your name, please? Or do you mind telling me your name? Keempat ekspresi ini sebenarnya artinya sama, yaitu siapakah namamu? Untuk responnya, bisa menggunakan I am yang diikuti langsung oleh nama. Misalnya, I am Nadia. Atau menggunakan kata my name is diikuti oleh nama. Misalnya, my name is Nadia. Untuk ungkapan yang terakhir, what should I call you? Ini adalah untuk menanyakan nama panggilan. Responnya dapat berupa you can call me atau langsung call me. Gitu. Misalnya nih, kita menanyakan nama seseorang. What is your name? My name is Nur Lailatul Hidayah. What should I call you? You can call me Laila. Jadi untuk yang pertama bisa menanyakan nama panjang. Untuk menanyakan nama panggilan, you can say what should I call you? Itu adalah kategori pertama untuk menanyakan nama. Nah, kategori kedua adalah untuk menanyakan origin. So what is origin? Origin adalah asal. Dari mana dia berasal? You can ask using where do you come from? Atau where are you from? Jadi menanyakan asalnya atau bisa lahirnya di mana. Nah, bisa diucapkan responnya I come from atau I'm from.
Jadi untuk menanyakan origin, kalian bisa menggunakan dua expression ini dan responnya adalah ini. So, we continue to the other expressions of finding out people's identity. The next one in the category of address, kategori alamat, you can use these two expressions. Kalian bisa menggunakan dua ekspresi ini. The first one is where do you live atau what is your address. Nah, kedua ekspresi ini atau kedua ungkapan ini adalah ungkapan untuk menanyakan alamat. Artinya keduanya sama, di mana kamu tinggal atau di mana alamatmu. For the response, you can say that it's blah 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 followed by the street that you are living on. Atau I live in blah blah blah, it's also followed by the street that you are living on. Nah, jadi untuk responnya kalian bisa mengungkapkan it's on, misalnya di Jalan Kolonel Sugiono, you can say it's on Kolonel Sugiono Street. Atau I live in Kolonel Sugiono Street. Untuk kategori selanjutnya yaitu occupation. Nah, occupation di sini adalah pekerjaan. So, when you want to ask about the occupations, you can say, what do you do? Or, what is your occupation? Nah, jadi untuk menanyakan pekerjaan, kalian bisa menggunakan dua ekspresi ini. Yang artinya sama, yaitu apa pekerjaanmu atau apa yang kamu lakukan. For the response, you can say, I am, followed by your occupation, atau I work as, followed by your occupations. For example, I am a teacher. I work as a teacher. Seperti itu. Nah, for the age, you can ask how old are you. Nah, untuk kategori umur, kalian hanya bisa menggunakan ungkapan how old are you, berapa umurmu. You can directly respond, dapat merespon dengan I am 9. Misalnya diikuti oleh kalimat I am diikuti oleh umur kalian berapa. Lalu grade. Grade ada kelas. Nah, biasanya when you are student, you ask the grade, you can say what grade are you in. Nah, di kelas berapakah kamu? You can say I'm in the 10th grade. Saya di kelas 10. So, just a reminder that some cultures sometimes is rude to us about religions, age, and status. So most commonly, people are only talk about name, address, and grade, for example, or occupations. Jadi di beberapa kebudayaan mungkin tidak pantas untuk menanyakan umur, agama, status, dan lain-lainnya. Jadi untuk menanyakan people's identity atau untuk finding out people identity, you have to see the culture, whether it is appropriate to us to a certain category or not. Jadi kalian harus melihat ke dalam kebudayaan itu apakah pantas menanyakan umur atau tidak. So that's the expressions or some expressions of finding out people's identity. Nah, itu adalah macam-macam ekspresi atau ungkapan untuk menanyakan identitas seseorang. Nah, ini hanya contoh beberapa ungkapan. Sebenarnya masih ada banyak ungkapan lain untuk menanyakan identity atau identitas dari seseorang. Next, we are going to talk about expressions of introducing someone. Nah, apa itu expression of introducing someone? Adalah sebuah ungkapan untuk memperkenalkan seseorang. Nah, semisal kalian membawa teman kalian ke rumah dan kalian ingin memperkenalkannya kepada orang tua kalian. Beberapa ungkapan untuk memperkenalkan seseorang, kalian bisa menggunakan allow me to introduce, let me introduce, I'd like you to meet, atau this is. For example, you can say, allow me to introduce my friend. She is Cynthia. Jadi, you bring your friend Cynthia and you want to introduce Cynthia to your parent.
Jadi kalian membawa teman kalian Cynthia dan ingin memperkenalkannya kepada orang tua kalian. You can say this one. Or you can say, let me introduce my friend. Her name is Cynthia. Atau kalian bisa bilang, I'd like you to meet my friend. She is Cynthia. Atau langsung namanya, this is Cynthia. She is my friend. Ini adalah cara untuk memperkenalkan seseorang. Nah, setelah kalimat ini, setelah misalnya this is Cynthia, she is my friend, you can have another descriptions of Cynthia. For example, she is my classmate. She sits next to me. Nah, kalian bisa memberikan deskripsi lainnya mengenai Cynthia atau identitas lainnya mengenai Cynthia. Misalnya dia teman sekelas saya, dia duduk di sebelah saya, dia berumur misalnya 15 tahun atau yang lainnya. Jadi ini adalah awalan bagaimana cara kalian memperkenalkan seseorang. Here are the example of conversations. So Farah asked Anissa, her new neighbor, to join a barbecue party at her house. Farah introduces Anissa to her sister Giselle. Farah, hi Anissa, I'd like you to meet my sister. Her name is Giselle. Oh, hello Giselle, I'm Anissa. Nice to meet you. Hi Anissa, nice to meet you too. Where are you from, Anissa? I'm from New Jersey. I have just moved here. Your sister helps me a lot while I'm here. Yeah, she is very helpful. So you are in the same class with my sister? Yep, I sit next to her. What about you? What grade are you, Giselle? I'm in the 10th grade in senior high school. Oh, okay, guys, let's take the meat for barbecue. Nah, dari percakapan ini kita tahu bahwa Farah mengajak Anissa untuk mengikuti barbecue party. Nah, lalu Farah memperkenalkan Anissa kepada kakaknya Giselle. Nah, di sini ada beberapa ungkapan yang dapat kalian lihat saat mengintroduce atau memperkenalkan seseorang atau menanyakan identitas. Contohnya yang ini, I'd like you to meet my sister, her name is Giselle. Nah, ini adalah ungkapan untuk memperkenalkan seseorang. Lalu ada kata where are you from, Anissa? Nah, ini adalah untuk asking for identity atau bertanya mengenai identitas. Lebih tepatnya adalah origin. Berasal dari mana? Nah, dijawab I'm from New Jersey. Berasal dari New Jersey dan baru saja pindah. Di sini juga ada pertanyaan lagi, what grade are you, Giselle? Nah, ini menanyakan kelas seperti yang tadi. Dijawab dengan I'm 10th grade. Nah, jadi ini adalah contoh percakapan untuk introducing someone and finding out a person's identity. And then the next thing that we are going to discuss is about pronoun. Selanjutnya kita akan membahas pronoun. Nah, apa itu pronoun? Pronoun is used in the place of noun. Jadi pronoun digunakan untuk menggantikan sebuah kata benda atau kita disebut di bahasa Indonesia sebagai kata ganti. Nah, contohnya Anggi is a student. Nah, jadi Anggi adalah seorang murid. She is a student. Nah, di sini kata-kata Anggi diganti menjadi she. Nah, inilah yang disebut dengan pronoun atau kata ganti. Jadi Anggi dirubah menjadi she. Nah, Anggi di sini bertindak sebagai kata benda. Nah, dan dia diganti dengan kata she. Nah, she ini yang kita sebut dengan pronoun. Oke, kita lanjut. Nah, ada 4 jenis pronoun, namun kita akan membahas yang awal yaitu subject and object pronoun. Nah, mungkin
pronoun untuk subjek dan objek pronoun sudah tidak asing lagi di sini. Lalu apa perbedaan antara subjek dan objek pronoun? Subjek pronoun adalah kata ganti subjek. Dia letaknya di depan kalimat. Jadi, subject pronoun adalah kata ganti yang menggantikan subjek suatu kalimat. Misalnya seperti Anggi is a student. Nah, Anggi di sini adalah subjek dari kalimat itu. Nah, jika kita ingin merubahnya, maka kita akan mengubah menjadi subject pronoun, yaitu I, she, he, they, we, you, dan it. I digunakan untuk saya, she digunakan untuk dia perempuan, he digunakan untuk dia laki-laki, they digunakan untuk mereka, we digunakan untuk kita, you digunakan untuk kamu, dan it biasanya digunakan oleh kata benda. Nah, lalu objek pronoun. Nah, apa itu objek pronoun? Objek pronoun adalah kata ganti objek. Dia letaknya berada di belakang kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Anita and Siska are very helpful children. Jadi Anita dan Siska adalah anak yang sangat penolong atau sering membantu. They always do the laundry, wash the dishes, and clean the room. Nah, they di sini adalah subject pronoun. Jadi, they yang kalian lihat di sini adalah subject pronoun. Karena dia kalimatnya mulai they sampai room ini adalah satu kalimat. Nah, they ini letaknya di depan, maka dia subject pronoun menggantikan Anita dan Siska. Nah, lalu yang disebut object pronoun itu apa? Nah, dari kalimat terakhir, their parents love them. Nah, jadi di sini, them di sini juga menggantikan Anita dan Siska. Jadi orang tua mereka mencintai mereka. Nah, tapi karena letaknya di depan, maka kita maksudnya karena letaknya di belakang, kita menggunakan objek pronoun. Jika letaknya di depan kalimat seperti they, kita menggunakan subject pronoun. Namun jika letaknya ada di belakang kalimat, kita menggunakan objek pronoun. Kita menggunakan me, her, him, them, us, you, and it. Nah, itu adalah penjelasan subjek dan objek pronoun. Selanjutnya kita bahas adalah possessive adjective and possessive pronoun. Nah, apa bedanya subject and object pronoun serta possessive adjective dan possessive pronoun? Di sini ada kata possessive. Nah, possessive di sini menunjukkan kepemilikan, possess. Jadi, jika kalimat itu menunjukkan suatu kepemilikan, maka kita menggunakan possessive pronoun. Nah, contohnya seperti ini. This is Siska bags. Nah, di sini menunjukkan bahwa Siska memiliki sebuah tas. Nah, beda dengan kalimat tadi yang menunjukkan Anggi is a student. Nah, dia tidak memiliki apa-apa. Nah, tapi di sini ada kalimat this is Siska bags menunjukkan bahwa Siska mempunyai suatu tas. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah possessive adjective dan possessive pronoun menunjukkan kepemilikan dan dia pasti ada kata bendanya. Kata benda bag. Nah, ini jika diganti menggunakan pronoun possessive adjective atau possessive pronoun, kata Siska dirubah menjadi her. Lalu apa bedanya possessive adjective dan possessive pronoun? Possessive adjective and possessive pronoun used when there is a noun in a sentence. Menunjukkan kepemilikan seperti yang telah saya bahas tadi. Possessive adjective berada di depan benda. Nah, ini contohnya. Jadi, di sini yang perlu kita lihat di sini adalah bendanya. Nah, di sini bendanya, lalu pronounnya ada di depan bendanya. Nah, ini disebut dengan possessive adjective. Sementara possessive pronoun berada di belakang benda. Nah, contohnya ini. Anita has a rabbit. Anita memiliki seekor kelinci. Her rabbit. Nah, rabbit di sini kata bendanya.
her-nya letaknya di depan benda itu. Maka ini disebut dengan possessive adjective. Her rabbit is very cute. Her brother, nah di sini juga ada her, ada brother, kakaknya, memiliki kakak. Nah, brother, her-nya ada di depan bendanya. Brother ini bendanya. Her brother always tease her that he will take the rabbit. She always says, no, it is mine. Nah, bendanya di sini it merujuk kepada rabbit. Nah, jadi it is mine. Mine di sini di belakangnya it. Maka disebut dengan possessive pronoun. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari possessive adjective dan possessive pronoun, serta subject dan object pronoun. Yang perlu dipahami adalah subject pronoun letaknya di depan suatu kalimat, object pronoun letaknya di belakang kalimat. Nah, sementara untuk possessive adjective dan possessive pronoun, itu menunjukkan kepemilikan. Ada suatu pemilikan benda. Benda bisa manusia, bisa hewan, bisa apapun. Possessive adjective letaknya di depan benda, dan possessive pronoun letaknya di belakang benda. So, the end of the first explanations about self-identity. We have talked about 2 subchapters, expressions of finding out people's identity, and also expressions of introducing someone, which include the explanations of pronoun. Jadi, kita sudah membahas 2 subchapter mengenai memperkenalkan seseorang dan mengetahui identitas seseorang serta pronoun. For the third chapter, writing self-identity, we will discuss it and talk it in the next meeting. Jadi untuk subchapter yang terakhir akan dijelaskan atau didiskusikan di pertemuan selanjutnya. So I think that's all for the explanations today. Thank you so much and happy studying.